Hari ini namanya dikenal di seluruh dunia. Otot, kekuatan, dan kemenangan. Tetapi sedikit yang tahu bahwa dulu hidupnya nyaris berakhir bahkan sebelum dimulai. Ia lahir dengan wajah yang rusak, diejek sejak kecil, ditertawakan karena cara bicaranya. Dan saat ia mencoba mengejar mimpi, dunia menolaknya berkali-kali. Tidak punya rumah, tidak punya uang, dan tidak punya siapa-siapa. Sampai suatu hari, ia berdiri di depan toko menjual satu-satunya makhluk yang setia menemaninya, anjingnya sendiri. Bukan karena tidak cinta, tetapi karena ia tidak ingin makhluk itu mati bersamanya. Dan yang lebih menyakitkan, tepat saat harapan itu muncul, ia dihadapkan pada pilihan yang akan menghancurkan segalanya. Uang atau mimpi? Jika kamu di posisinya, apa yang akan kamu pilih? Inilah kisah nyata seorang pria yang dianggap gagal sebelum akhirnya dunia menyebut namanya Sylvester Stallone. Sylvester Stallone lahir pada 6 Juli 1946 di New York City. Namun sejak detik pertama hidupnya, takdir sudah meninggalkan luka. Saat proses persalinan, terjadi kesalahan medis. Alat bantu yang digunakan dokter merusak syaraf di wajahnya. Akibatnya, sebagian wajah Stallone mengalami kelumpuhan permanen. Bibirnya tidak simetris, lidahnya sulit digerakkan, dan cara bicaranya terdengar cadel. Bagi dunia hiburan, itu adalah hukuman mati. Tapi bagi anak kecil bernama Sylvester, itu berarti satu hal lain. Ia berbeda. Dan sayangnya, dunia tidak akan pernah ramah pada anak yang berbeda. Sejak kecil, ia sering diejek, ditertawakan, dan dipandang aneh. Di sekolah pun, ia bukan anak pintar, bukan juga anak populer. Ia tumbuh di lingkungan keras, Hell's Kitchen, New York, daerah yang penuh kekerasan dan kemiskinan. Di rumah pun, keadaan tidak lebih hangat. Orang tuanya sering bertengkar, kasih sayang jarang hadir. Hingga perlahan keyakinan tumbuh di kepalanya. Dunia tidak menginginkan aku. Stallone tumbuh dengan rasa marah. Bukan marah pada orang lain, tetapi kepada hidupnya sendiri. Ia tahu wajahnya tidak akan pernah berubah. Suaranya tidak akan kembali normal. Dan setiap kali bercermin, ia melihat satu hal, kekurangan. Namun, justru di sanalah sesuatu terbentuk. Sebuah tekad keras kepala, keinginan untuk membuktikan bahwa ia lebih dari apa yang dunia lihat, ia mulai mencintai film, akting, dan cerita. Bukan karena ingin terkenal, tetapi karena itu satu-satunya tempat di mana ia bisa menjadi orang lain. Saat dewasa, Stallone pindah ke New York untuk mengejar mimpi sebagai aktor. Namun, realitas menghantam tanpa ampun. Ia mengikuti audisi demi audisi, puluhan, bahkan ratusan. Dan hampir semuanya berakhir sama, ditolak. Alasannya selalu mirip, wajahmu tidak cocok lah, bicaramu aneh lah, kami butuh aktor yang lebih normal. Hari demi hari, penolakan itu menggerus kepercayaan dirinya. Uang habis, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal pun hilang. Ia tidur di terminal bus, di lorong bangunan, di tempat yang bahkan tidak layak disebut rumah. Ada hari-hari di mana ia tidak makan sama sekali dan di saat seperti itu, mimpi terasa seperti lelucon kejam. Di tengah hidupnya yang runtuh, Stallone hanya punya satu teman, seekor anjing bernama Buktus. Buktus menerimanya saat ia lapar, saat ia tidur di jalan, bahkan saat dunia menutup pintu untuknya. Namun suatu hari bahkan cinta tidak cukup. Stallone tidak punya uang, tidak bisa membeli makanan, dan tidak bisa merawat anjingnya. Dan di titik itulah ia membuat keputusan yang menghancurkan hatinya sendiri. Ia berdiri di depan toko menawarkan Buktus kepada orang asing, bukan karena tidak sayang, tetapi karena terlalu sayang, untuk membiarkannya mati kelaparan. Harga yang ia terima adalah $25. Saat Buktus pergi, Stallone tidak hanya kehilangan anjing, ia kehilangan satu-satunya makhluk yang tidak pernah menolaknya. Dan malam itu, ia benar-benar sendirian. Lanjut cerita, suatu malam Stallone menonton pertandingan tinju antara Muhammad Ali dan Chuck Wepner. Wepner bukan favorit, ia dianggap akan kalah cepat.
Namun ia bertahan, jatuh, bangkit, dan bertahan lagi. Dan dari sanalah sesuatu menyala di benak Stillone. Ia pulang, duduk, dan menulis. Selama 3 hari tanpa henti, ia menulis naskah tentang petinju kecil yang menolak menyerah. Ia menamainya Rocky. Produser pun menyukai naskah itu. Mereka melihat potensi besar, dan mereka menawarkan uang, jumlah yang bisa mengakhiri kemiskinannya. Tetapi ada satu syarat, Stillone tidak boleh memainkan Rocky. Peran itu akan diberikan kepada aktor terkenal, dan disinilah dilema terbesar hidupnya muncul. Ia tidak punya uang, tidak punya rumah, dan tidak punya anjing. Tetapi, jika ia menerima, ia mengkhianati cerita hidupnya sendiri. Stillone pun menolak. Berkali-kali, produser menganggapnya gila, tapi ia bertahan. Akhirnya, produser pun menyerah. Rocky diproduksi dengan budget rendah, dan Stillone menjadi pemeran utama. Tahun 1976, Rocky dirilis. Dan dunia pun berubah. Film itu meledak, menang 3 kali Oscar, mengubah Stillone menjadi ikon global. Apa hal yang paling pertama ia lakukan? Ia mencari orang yang membeli Buktus dulunya. Ia ingin membelinya kembali dengan harga berapapun. Dan Buktus muncul di film Rocky. Hari ini kita melihat hasil akhirnya, tapi jarang mau membayar harga di awal. Stillone tidak menang karena paling berbakat. Ia menang karena tidak pergi, dan mungkin hidupnya hanya menunggu satu keputusan kecil. Bertahan 1 hari lebih lama. Jika kamu sedang berjuang sekarang, ingat satu hal, cerita kamu belum selesai. Tulis di kolom komentar bagian mana yang paling menusuk buat kamu. Sampai jumpa di video berikutnya.